Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan dari saya sendiri selaku moderator, Dewi Monika Ramadhani, kemudian Anissa Najwa Putri, yang ketiga Syaisha Firda Salsabila, yang keempat Rizka Angelina, yang kelima Umu Syadiah. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil resume kami mengenai sejarah konstitusi Indonesia. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama lagi. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh Saudari Chaisya Firda Salsabila. Kepada Saudari Chaisya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang sejarah konstitusi di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan konstitusi tertulis, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menariknya, UUD 1945 ini bukanlah salah satunya konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, sebab sebelumnya dan sesudahnya Indonesia pernah memberlakukan konstitusi RIS, UUD S 1950 dan UUD 1945 yang asli yang telah diamandemen. Kolonial pernah diberlakukan Indi States Regeling dan Reglement. Adapun pergantian konstitusi di Indonesia selalu dilandasi adanya fakta dan keyakinan bahwa konstitusi yang pada saat itu dipandang sudah tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Yang pertama ada masa Regeringsreglement. Regeringsreglement, Reglement of Het Beleid de Regering in Netherlands Indi, secara harfiah berarti peraturan pemerintah dalam bahasa Indonesia yang memiliki kedudukan yang setingkat dalam Undang-Undang Dasar atau Grondwet. Sedangkan secara yuridis adalah peraturan umum yang dijadikan sebagai peraturan dasar yang dibuat oleh Raja atau Ratu Belanda bersama parlemen untuk mengatur pemerintahan daerah jajahan di Hindia Belanda. Hal ini merupakan amanat dari pasal 59 ayat 1, 2, dan 4 dalam Grondwet Belanda. Selanjutnya diundangkan melalui Statblad tahun 1855 nomor 2 yang isinya terdiri 8 bab dan 130 pasal yang mengatur tentang pemerintahan di Hindia Belanda. Adapun eh, perubahan atau amandemen dari perubahan pertama pada tanggal 22 Desember tahun tahun 1818 dengan ditetapkannya reglement yang dimasukkan dalam lembaran negara Hindia Belanda. Yang kedua, pada tanggal 30 Agustus 1827, ditetapkannya reglement dalam Statblad 1827 nomor 29. Dan perubahan ketiga, tanggal 16 Mei 1869 dengan ditetapkannya Reglement of Het Beleid de Regeling in Netherlands Indi dalam Statblad 1830 nomor 10. Dan yang terakhir, perubahan keempat pada tanggal 20 Februari 1836 dengan ditetapkannya Reglement dalam Statblad 1836 nomor 10. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Chaisya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Anissa Najwa Putri. Kepada Caca dipersilahkan. Terima kasih moderator. Yang kedua adalah masa indisi Start Regeling atau IS. Satbat 1925 nomor 45 adalah undang-undang yang mengatur tata negara dan pemerintahan Hindia Belanda. IS mulai berlaku pada 1 Januari 1926 sebagai pengganti Regeling Reglement karena adanya perubahan Grondwet di Belanda tahun 1922. IS juga mengatur masalah ketatanegaraan dan alat-alat kelengkapan negara Hindia Belanda. Meskipun demikian, bukan berarti harus ada perubahan terhadap organ-organ yang telah ada sebelumnya. Ketentuan diatur dalam bab 6 tentang kekuasaan Raja Van de Match de Koning, khususnya artikel 16 ayat 1 dan juga 2.
Grondwet 1922 yang mengatur lembaga-lembaga pemerintah Hindia Belanda adalah De Staatsraad Nederland-Indië. Yang kedua adalah Ownheid bepaalde in de lid van dit artikel wordt de regeling van de inweging en Gladman van Nederland-Indië. Nah, salah satu ketentuan menarik dalam IS adalah adanya pembagian golongan untuk masyarakat Hindia Belanda sebagaimana diatur dalam pasal 163 IS yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada golongan Eropa atau European, yang kedua adalah golongan Timur Asia atau Verelden Oostergeling, yang ketiga adalah pribumi atau bumi putra atau Inderland. Selanjutnya, yaitu masa Undang-Undang 1945. Sehari pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945, naskah Undang-Undang 1945 yang disahkan oleh PPKI ini terdiri atas pembukaan, isi, atau batang tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, aturan tambahan 2 ayat, dan juga penjelasan. Adapun 16 bab dari Undang-Undang 1945 sebagai berikut. Bab pertama adalah bentuk dan kedaulatan. Yang bab kedua adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bab ketiga penguasaan pemerintahan negara. Bab keempat adalah Dewan Pertimbangan Agung. Bab kelima adalah Kementerian Negara. Bab keenam pemerintahan daerah. Bab ketujuh Dewan Perwakilan Rakyat. Bab ke-8 hal keuangan. Bab ke-9 kekuasaan kehakiman. Bab 10 warga negara. Bab 11 agama. Bab 12 pertahanan. Bab 13 pendidikan, bab 14 kesejahteraan sosial, bab ke-15 bendera dan bahasa, dan juga yang terakhir adalah perubahan Undang-Undang Dasar. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Caca. Selanjutnya, materi mengenai konstitusi RIS akan dijelaskan oleh saya sendiri. Boleh di next. Oke, terima kasih. Hasil konferensi meja bundar pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 menghasilkan berdirinya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Konstitusi RIS diparaf oleh Delegasi Republik Indonesia dan BFO pada 29 Oktober 1949 meliputi mukadimah atau pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 6 bab dan 197 pasal, dan lampiran-lampiran pokok penyelenggaraan pemerintahan. Ketentuan konstitusi RIS terdiri dari bentuk pemerintahan yang bersifat federal, alat-alat kelengkapan negara federal, dan terdapat 44 butir ketentuan mengenai hak-hak dan kebebasan dasar manusia. Secara keseluruhan, konstitusi RIS berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat, namun tidak menghapuskan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam hal ini hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia yang pada saat itu berada di Yogyakarta. Boleh di next. Yang kelima ada Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Bentuk negara dari negara kesatuan ke negara serikat banyak mendapat penolakan dari negara-negara bagian lainnya. Pada 19 Mei 1950 ditandatangani Piagam Persetujuan antara RIS dan Republik Indonesia untuk kembali ke negara kesatuan. Panitia terbentuk untuk membuat rancangan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Naskah UUDS 1950 ini selanjutnya disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 Nomor 56 pada tanggal 15 Agustus 1950 yang terdiri atas mukadimah, 6 bab 146 pasal dan 1 aturan peralihan. UUDS digunakan sebagai landasan konstitusional bagi proses transisi dari bentuk negara serikat menjadi negara kesatuan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Umu Syadia. Kepada Saudari Umu dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan kembali ke Undang-Undang 1945. Soekarno memberikan amanat kepada sidang konstituante dengan membuat ajuran kepada negara dan pemerintahan untuk kembali ke Undang-Undang 1945 tanpa melalui proses amandemen. Namun, terdapat kebuntuan dalam sidang konstituante sehingga Presiden Soekarno menggunakan jalur darurat dengan mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959
Pasca Reformasi 1998, Undang-Undang 1945 diamandemen sebanyak 4 kali dari 1999 sampai tahun 2002. Next. Nilai dan klasifikasi konstitusi. Nilai konstitusi, Carl Leo Weinstein dalam bukunya Reflection on the Value of Constitution in Our Revolutionary Age membagi nilai konstitusi menjadi 3, yaitu 1. Nilai normatif konstitusi. Konstitusi memiliki nilai yang bersifat normatif apabila konstitusi diterima segenap rakyat dari suatu negara secara mutlak. Yang kedua, nilai semantik konstitusi. Konstitusi dikatakan bersifat semantik jika dilaksanakan dengan penuh, namun hanya sebatas formalitas saja untuk menjalankan kekuasaan politik. Artinya, konstitusi hanya sebagai legalitas penguasa untuk mengatur, tetapi dalam hal ini dibekukan demi kepentingan penguasa atau kepentingan pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Yang ketiga, nilai nominal konstitusi. Konstitusi memiliki nilai normatif apabila kenyataan sampai di mana batas-batas berlakunya. Artinya, bisa saja terdapat beberapa pasal yang tidak dapat diberlakukan dengan baik atau bisa juga di beberapa wilayah tertentu terdapat pasal yang sama sekali tidak dapat diterapkan. Yang kedua yaitu klasifikasi konstitusi. Konstitusi sebagai sebuah dokumen hukum tertinggi suatu negara juga dipengaruhi oleh tradisi di masing-masing negara tersebut. Di negara civil law, misalnya, semua konstitusi berupa dokumen yang tertulis. Sebaiknya di negara Anglo-Saxon atau common law seperti Inggris dan Kanada tidak memiliki konstitusi tertulis. Sementara itu, Katcheware membagi konstitusi dalam 6 klasifikasi konstitusi, yaitu ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi dianggap tertulis apabila dituangkan dalam naskah atau tulisannya seperti halnya hukum tertulis yang termuat dalam undang-undang. Sementara konstitusi tidak tertulis jika tidak dituangkan ke dalam naskah seperti kebiasaan atau konvensi. Yang kedua ada konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Konstitusi bersifat fleksibel apabila isinya dapat menyesuaikan perkembangan zaman atau mudah dilakukan perubahan. Kalau konstitusi rigid itu apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan masyarakat. Kalau yang rigid itu apabila kedudukannya atau derajatnya lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain dan hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa. Yang ketiga ada konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi. Konstitusi memiliki derajat tinggi apabila memenuhi 2 syarat, yaitu kedudukannya berada di atas undang-undang dan untuk mengubah konstitusi harus melalui cara yang lebih berat dari peraturan perundang-undangan yang lainnya. Sedangkan konstitusi itu dipandang sebagai konstitusi derajat rendah jika suatu konstitusi tidak memiliki kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi. Yang keempat ada konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. Konstitusi serikat dianut oleh negara yang memiliki bentuk negara serikat atau federal seperti Amerika Serikat, Rusia, Jerman, dan Australia. Di dalam negara serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintahan negara serikat dan pemerintahan negara-negara bagian yang diatur dalam konstitusinya. Sedangkan konstitusi kesatuan itu dianut oleh negara kesatuan seperti Indonesia, Inggris, dan Prancis. Berbeda dengan negara serikat, negara kesatuan itu pembagian kekuasaannya kepada negara bagian tidak ditemukan sebab semua kekuasaan berada di tangan pemerintahan pusat. Yang kelima ada konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Klasifikasi konstitusi ini dikaitkan dalam bentuk pemerintahan dari negara tersebut. Jika pemerintahannya presidensial, maka konstitusinya adalah konstitusi presidensial. Sebaliknya, jika bentuk pemerintahannya parlementer, maka konstitusinya adalah konstitusi parlementer. Yang keenam, ada konstitusi republik dan konstitusi kerajaan. Kalau yang republik dianut oleh negara yang memiliki bentuk seperti negara republik seperti Amerika Serikat dan Indonesia, sedangkan konstitusi monarki dianut oleh negara yang berbentuk kerajaan seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Belanda, dan Thailand. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Umu Syadia. Selanjutnya, pemaparan terakhir akan disampaikan oleh Saudari Priska Angelina kepada Saudari Kana, dipersilahkan. Baik,
Terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan konstitusi. Konstitusi berubah mengikuti perkembangan zaman, agar kekuasaan yang legalitasnya diberikan oleh konstitusi negara tersebut menjadi tidak terbatas. Menurut Miriam Budiarjo, untuk mengubah konstitusi terdapat beberapa cara. Yang pertama, perubahan konstitusi melalui badan legislatif. Menurut pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, di Indonesia perubahan konstitusi dilakukan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, perubahan konstitusi melalui referendum. Referendum sendiri dapat diartikan sebagai persetujuan rakyat secara langsung. Yang ketiga, amandemen yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian. Pada negara yang berbentuk serikat atau federal, umumnya ada syarat dari semua negara bagian untuk amandemen konstitusi. Persetujuan ini melalui pemungutan suara atau voting. Yang keempat, perubahan konstitusi melalui badan ad hoc. Perubahan konstitusi melalui badan khusus pernah dilakukan di Indonesia, yakni pasca bubarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat melalui badan khusus yang disebut konstituante. Next. Selanjutnya, Konvensi Ketatanegaraan sebagai bagian dari konstitusi. Konvensi Ketatanegaraan merupakan praktik-praktik yang berlaku dan dihormati dalam kehidupan ketatanegaraan walaupun tidak dapat disebut sebagai pelanggaran jika dilakukan. Menurut Bagirmanan, konversi ketatanegaraan memiliki beberapa ciri. Yang pertama, konvensi adalah bagian dari kaidah ketatanegaraan yang tumbuh. Yang kedua, konvensi sebagai bagian dari bagian yang tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan. Yang ketiga, konvensi ditaati semata-mata oleh dorongan etika. Yang keempat, konvensi adalah ketentuan mengenai bagaimana seharusnya directionary powers dilakukan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Kana. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf kepada Allah. Kami memohon ampun. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.